Apa jadinya kalau niat baikmu untuk menolong dua gadis yang terjebak di tengah badai justru menjadi awal dari kehancuran total seluruh hidupmu? Hanya karena satu kesalahan fatal dalam satu malam, Mamang John Wick ini harus kehilangan keluarga, reputasi, bahkan hampir kehilangan nyawanya di tangan dua psikopat cantik dan seksi ini. Selamat datang di Ad Outs. Kali ini kita akan membedah sebuah film psychological thriller yang bakal bikin kalian gregetan sepanjang video. Berjudul Knock Knock. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Evan Weber yang diperankan oleh Keanu Reeves. Evan adalah seorang arsitek sukses yang punya kehidupan super ideal. Dia punya rumah mewah, istri yang cantik dan berbakat bernama Karen, dua anak yang lucu, dan seekor anjing peliharaan yang setia bernama Monkey. Bisa dibilang hidup Evan ini benar-benar sempurna dan bahagia banget. After breakfast. I want cake for breakfast. Wow. Nah, petaka ini dimulai tepat di akhir pekan Hari Ayah. Karena Evan harus menyelesaikan proyek arsitekturnya yang menumpuk dan harus menjalani terapi untuk cedera bahunya, dia terpaksa nggak ikut liburan keluarga ke pantai. Istri dan anak-anaknya pun pergi, meninggalkan Evan sendirian di rumah besar itu hanya ditemani si Monkey. Tell that to your shoulder. Dad, are you sure you can't come to the... Sebelum pergi, Karen, istri Evan yang merupakan seorang seniman, berpesan kepada asistennya yang bernama Louis untuk menjaga dan memindahkan patung berharga hasil karyanya ke galeri seni esok hari. Malam pun tiba dan cuaca di luar berubah ekstrim. Hujan turun sangat lebat disertai badai petir yang mencekam. Evan yang sedang fokus bekerja sambil mendengarkan musik lewat piringan hitam, tiba-tiba dikagetkan oleh suara ketukan pintu dari luar rumahnya. Saat pintu dibuka, Evan mendapati dua gadis muda yang basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mereka memperkenalkan diri sebagai Genesis dan Belle. Dengan wajah yang tampak polos dan menggigil kedinginan, mereka mengaku kalau taksi yang mereka tumpangi salah menurunkan alamat. Mereka tersesat saat mau pergi ke sebuah pesta. Dan sialnya lagi, ponsel mereka mati total karena kehabisan baterai. Melihat kondisi mereka yang memprihatinkan, insting penolong Evan pun muncul. Karena dasarnya Evan adalah orang yang sangat baik, atau mungkin di sini dia kelewat polos ya, dia mengizinkan kedua gadis asing ini masuk ke dalam rumahnya untuk mengeringkan badan dan meminjam internet demi mencari alamat pesta tersebut. Setelah dicek, ternyata alamat pesta itu jauh banget di lingkungan yang berbeda. Evan yang berniat baik langsung menawarkan untuk memesankan mereka taksi Uber. Tapi karena cuaca lagi badai besar, aplikasi menunjukkan kalau taksinya baru akan tiba 45 menit lagi. 45 minutes. Sambil menunggu taksi datang, Evan memberikan mereka jubah mandi dan memasukkan pakaian basah kedua gadis itu ke dalam mesin pengering. Disinilah suasana yang tadinya canggung perlahan-lahan mulai berubah menjadi aneh dan penuh ketegangan seksual. Bukannya bersikap sopan sebagai tamu, Genesis dan Belle justru mulai bertingkah layaknya di rumah sendiri. Mereka mulai mengitari rumah Evan, melihat-lihat foto keluarga, bahkan mulai melontarkan kalimat-kalimat godaan yang sangat berani. Mereka memuji kecantikan istri Evan, lalu mulai membahas topik yang sangat sensitif, mulai dari urusan ranjang, poligami, hingga fantasi threesome. About what? Sex? No, I mean... Evan mulai merasa risih dan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan masa lalunya yang dulu sempat bekerja sebagai seorang DJ, sambil memutarkan beberapa piringan hitam koleksinya. Kedua gadis itu tampak menikmati musiknya dan terus menempel pada Evan. Gak terasa, 45 menit pun berlalu dan pengemudi Uber yang dipesan benar-benar tiba di depan rumah. It's here. Evan yang merasa lega langsung menuju kamar mandi untuk mengantarkan pakaian mereka yang sudah kering, sekaligus meminta mereka bersiap untuk pulang. Tapi begitu pintu kamar mandi dibuka, Coming in. I'm not looking, so excuse me. Evan dikejutkan karena melihat Genesis dan Belle sama sekali nggak pakai busana. Evan yang panik langsung membalikkan badan dan mendesak mereka untuk segera berpakaian dan pergi. Tapi kedua gadis ini nggak tinggal diam.
Mereka justru mulai maju, memeluk dan memaksa menyerang Evan dengan rayuan maut mereka. Di titik inilah, pertahanan moral Evan runtuh. Dia menyerah pada godaan dan akhirnya terjebak melakukan hubungan threesome bersama kedua gadis misterius tersebut. Satu keputusan impulsif di malam itu, yang tanpa Evan sadari, telah menandatangani surat kehancuran hidupnya sendiri. Keesokan paginya, matahari terbit dan penyesalan terdalam langsung menghantam Evan. Dia buru-buru mencari kedua gadis itu untuk menyuruh mereka pergi sebelum ada orang lain yang melihat. Tapi begitu dia turun ke ruang tengah, jantung Evan rasanya mau copot. Patung mahakarya milik istrinya yang sangat mahal dan harus dibawa ke galeri hari itu sudah dihancurkan dan dicoret-coret oleh Genesis dan Belle dengan sangat brutal. What in the fuck? Melihat hal itu, emosi Evan langsung meledak. Dia membentak mereka dan mengancam akan segera menelepon polisi atas tindakan perusakan ini. Tapi bukannya takut, kedua gadis itu malah tersenyum sinis. Mereka dengan santainya menjatuhkan bom waktu. Mereka mengklaim kalau mereka berdua masih di bawah umur. Skakmat, Evan langsung pucat pasi. Kalau dia melapor ke polisi, dialah yang bakal masuk penjara atas tuduhan pelecehan anak di bawah umur. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Evan, it's Vivian. Ternyata yang datang adalah Vivian, sahabat istri Evan yang juga seorang terapis pijat yang punya janji temu untuk mengobati bahu Evan. Vivian yang curiga melihat situasi rumah yang berantakan, ditambah kemunculan Genesis yang hanya memakai jubah mandi, langsung salah paham. Dengan penuh amarah dan kekecewaan, Vivian langsung pergi begitu saja, mengira kalau Evan benar-benar berselingkuh di belakang istrinya. This is upsetting. Okay? It's upsetting. Evan yang semakin frustrasi akhirnya nekat. Dia mengancam gak peduli lagi dan tetap akan melaporkan kasus pembobolan rumah ke polisi. Melihat Evan yang mulai keras kepala, Genesis dan Belle akhirnya pura-pura mengalah. Mereka meminta maaf dan memohon agar Evan mengantarkan mereka pulang saja. Evan yang ingin masalah ini cepat selesai, akhirnya setuju dan mengantarkan mereka keluar dari rumahnya. Setelah mengantar dua gadis itu pergi, Evan kembali ke rumah dengan perasaan lega yang semu. Dia buru-buru membersihkan seluruh kekacauan, menyembunyikan patung yang rusak, dan mencoba kembali fokus menyelesaikan pekerjaan arsitekturnya yang sempat tertunda. Tepat di saat pekerjaannya hampir selesai, tiba-tiba terdengar suara benda pecah yang sangat keras dari dalam rumah. Evan yang kaget langsung memeriksa sumber suara. Dia melihat bingkai foto keluarganya sudah hancur berantakan di lantai. Dan saat dia membungkuk untuk mengambil foto tersebut, sebuah hantaman keras mendarat di kepalanya. Genesis muncul dari belakang dan memukul Evan menggunakan salah satu patung hingga dia pingsan tak berdaya. Ya, kedua gadis itu ternyata nggak benar-benar pergi. Mereka kembali untuk menyelesaikan permainan mereka. Saat Evan tersadar, pemandangan mengerikan langsung tersaji di depan matanya. Dia mendapati dirinya sudah dalam kondisi terikat erat. Oh my God. Belle kemudian naik ke atas tubuhnya, mencoba merangsangnya secara paksa sambil bermain peran mengenakan seragam sekolah milik anak perempuan Evan yang masih kecil. He's their daddy, huh? Evan mencoba berteriak dan menolak keras, tapi kedua gadis psikopat ini mengancam kalau Evan nggak mau menuruti kemauan mereka, mereka akan melakukan panggilan FaceTime ke istrinya saat itu juga untuk menunjukkan apa yang sedang terjadi. It's Karen on FaceTime. Evan yang tak berdaya akhirnya diikat di tempat tidur. Belle mulai melakukan kekerasan seksual kepadanya. Sementara Genesis merekam seluruh aksi biadab tersebut menggunakan ponsel Evan sambil terus berteriak dan memfitnah Evan sebagai seorang pedofil. Di tengah siksaan itu, Evan berhasil mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Dia berhasil membebaskan tangannya dan menendang Belle hingga terjatuh ke lantai. Dia mencoba mengejar Genesis untuk merebut ponselnya, tapi Genesis yang bergerak cepat langsung menusuk bahu Evan yang cedera menggunakan garpu dengan sangat sadis. Evan yang menjerit kesakitan akhirnya kembali dilumpuhkan. Dan kali ini mereka mengikat Evan ke sebuah kursi menggunakan kabel listrik tebal agar dia nggak bisa kabur lagi.
Di tengah keputusasaan Evan yang terikat di kursi, tiba-tiba terdengar suara mobil datang. Well, looks like it's time for our first commercial break. Ternyata itu adalah Louis, asisten istri Evan yang datang sesuai jadwal untuk mengambil patung berharga yang mau dipamerkan. Begitu masuk ke dalam rumah, Louis syok berat melihat Evan dalam kondisi babak belur dan terikat kabel listrik. Mr. Weber! Are you okay? Tapi belum sempat Louis menolong, tiba-tiba dari arah ruangan lain terdengar suara. Kedua gadis psikopat itu ternyata lagi asik menghancurkan patung mahakarya milik istri Evan yang tersisa. Louis yang panik langsung berlari ke arah suara untuk menghentikan mereka. Melihat ada orang asing masuk, Genesis dan Belle nggak langsung menyerang Louis secara fisik. Mereka tahu Louis punya penyakit asma akut. Dengan cepat, mereka merebut tas Louis dan mengambil inhaler obat semprot asma miliknya. Benar saja, karena panik dan stres, asma Louis langsung kambuh. Dia megap-megap kehabisan napas dan berusaha mengejar kedua gadis itu untuk mengambil inhalernya kembali. Tapi disinilah nasib sial menimpa Louis. Saat berlari, dia terpeleset potongan pecahan patung yang berserakan di lantai. Louis kehilangan keseimbangan, jatuh dengan sangat keras, dan kepalanya membentur lantai hingga tewas seketika di tempat. No, Genesis, get on that! Louis! Melihat Louis yang sudah jadi mayat, Genesis dan Belle bukannya takut, mereka malah terkikik geli seolah-olah baru saja melihat lelucon. Belle! Genesis! Call an ambulance! For fuck's sake! Dengan sosiopatnya, mereka melumuri mayat Louis dengan cat dan menjadikannya seperti patung manusia merah. What I did to Karen. Gak cuma menyiksa secara fisik, kedua psikopat ini mulai menyusun rencana fitnah yang luar biasa kejam. Mereka mengambil ponsel milik Evan dan Louis, lalu saling berkirim pesan teks palsu. Isinya direkayasa seolah-olah Louis mengetahui kalau Evan berselingkuh dengan istri Louis. Terjadi keributan besar dan Evan akhirnya membunuh Louis. Gila banget kan guys? Mereka benar-benar berniat menghancurkan nama baik Evan seakar-akarnya. Kekejaman mereka belum berhenti. Malam itu mereka mengobrak-abrik seluruh isi rumah mewah tersebut. Mereka memotong rambut Evan secara paksa, mencoret-coret wajahnya, dan memaksanya bermain game gila, petak umpet. Evan yang ketakutan mencoba memanfaatkan momen ini untuk kabur keluar rumah. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia berlari menembus kegelapan malam. Tapi baru beberapa langkah keluar dari halaman, langkah Evan terhenti karena Genesis sudah berdiri di depannya sambil menodongkan pistol. Help me! Help me! Scream all you fucking want! Sembari tersenyum dingin, kedua gadis itu membisikkan kata-kata yang bikin bulu kuduk merinding. Mereka mengaku kalau Evan bukanlah korban pertama. Mereka sudah sering menjebak dan membunuh pria lain sebelumnya. Dan mereka mengumumkan kalau Evan akan mati tepat saat fajar tiba. You're to be executed at dawn. Begitu fajar menyingsing, mimpi buruk Evan mencapai puncaknya. Genesis dan Belle mengikat tubuh Evan dengan selang air, lalu memasukkannya ke dalam lubang yang sudah digali di halaman belakang. Mereka mengubur Evan hidup-hidup, menyisakan hanya bagian kepalanya saja yang menyembul di atas tanah. Belle kemudian mengambil sebuah batu besar dan bersiap melemparkannya untuk menghancurkan tengkorak Evan. Evan hanya bisa pasrah dan memejamkan mata. Batu itu dilempar, tapi sengaja dilesetkan hanya beberapa inci dari kepala Evan. Melihat Evan yang gemetaran setengah mati, kedua gadis itu tertawa histeris. Disinilah plot twist menyebalkan dari film ini terungkap. Mereka berdua bilang kalau ini semua hanyalah permainan. Mereka sama sekali nggak diniat membunuh Evan. Dan tebak apa? Mereka berdua ternyata sama sekali nggak di bawah umur. Semua teror, kehancuran, dan pembunuhan yang mereka lakukan hanyalah bagian dari hobi busuk untuk bersenang-senang, memuaskan hasrat sadis mereka dengan cara menjebak, menghancurkan mental, dan merusak rumah tangga pria-pria beristri yang kelewat polos kayak Evan. Sebelum pergi, Genesis mengeluarkan ponsel Evan. Dia memperlihatkan rekaman video saat Belle melakukan kekerasan seksual pada Evan yang terikat di kasur. I'm sure you'll get a lot of likes, though.
Di depan mata Evan yang menangis histeris dan memohon-mohon, Genesis menekan tombol upload dan mengunggah video itu langsung ke akun Facebook pribadi Evan, sehingga semua teman, rekan kerja, dan keluarga Evan bisa melihatnya. Setelah menghancurkan hidup Evan secara total, kedua gadis itu pergi melenggang santai mencari korban berikutnya. Dan parahnya, mereka juga mencuri Monkey, anjing peliharaan Evan. Beberapa saat kemudian, istri dan anak-anak Evan pulang dari liburan. Begitu membuka pintu, mereka syok melihat rumah mereka hancur lebur kayak kapal pecah. Anak laki-laki Evan yang masih kecil melihat kekacauan itu dan dengan polosnya berkata, Daddy had a party. film pun selesai dengan akhir yang benar-benar bikin penonton nyesek dan emosi tingkat dewa. Eits, tapi tunggu dulu guys, jangan emosi dulu sama endingnya yang menggantung dan gak adil itu. Karena sebenarnya film Knock Knock ini punya alternate ending atau akhir alternatif yang jarang banget diketahui orang-orang. Dan di versi ini, Evan akhirnya mendapatkan pembalasan dendamnya. Di versi alternatif ini, cerita gak berhenti pas istrinya pulang. Setelah berhasil diselamatkan dari lubang tersebut, Evan gak tinggal diam melihat hidupnya hancur dan anjing kesayangannya dicuri. Ingat kan kalau kedua gadis itu membawa kabur si Monkey? Nah, mereka nggak sadar kalau di kalung leher si Monkey terpasang sebuah alat pelacak GPS yang terhubung langsung ke ponsel cadangan milik Evan. Menggunakan koordinat GPS tersebut, Evan melacak posisi kedua gadis itu. Ternyata Genesis dan Belle sudah berada di rumah mewah milik korban pria beristri berikutnya, siap untuk menjalankan aksi busuk mereka lagi. Malam itu, saat badai kembali turun, kedua gadis itu sedang asik merayu korbannya di dalam rumah. Tiba-tiba, tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras dari luar. Genesis dan Belle yang merasa heran langsung berjalan ke arah pintu depan. Persis seperti adegan di awal film, mereka bertanya dari balik pintu, "Siapa di sana?" Dan di luar pintu berdiri Evan dengan wajah penuh amarah, siap memberikan pembalasan yang setimpal atas apa yang sudah mereka perbuat. Layar pun menjadi gelap. Gimana menurut kalian guys tentang film yang satu ini? Apakah Evan pantas menerima semua hukuman itu karena sempat khilaf di malam pertama? Atau menurut kalian dua gadis psikopat itu yang emang kelewat biadab? Dan jujur, kalian lebih suka ending versi original yang bikin kesal atau versi alternatif yang penuh balas dendam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat klik tombol like, share, dan subscribe channel Adouts agar kalian gak ketinggalan pembahasan film seru dan penuh teka-teki psikologis lainnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.